Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Antonic. Samsung Galaxy A24. Ya, di tangan gue ini udah ada handphone yang keluar di pertengahan tahun 2023. Dan handphone ini jadi salah satu handphone yang cukup marak ya, di range 3 jutaan. Dan handphone ini menjadi salah satu highlight juga ya di waktu itu, karena handphone ini mempunyai price to performance yang luar biasa banget. Handphone ini gue review lagi di akhir tahun, karena menurut gue di range 3 jutaan ini jadi salah satu handphone yang masih bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli. Dengan prosesor Helio G99, RAM 8GB, dan storage 128GB, menurut gue handphone ini memang punya price to performance yang oke banget sih. Sayangnya dia cuma nggak punya varian yang 256, yang menurut gue 128 untuk sekarang ini udah minim banget ya. Untuk komplitan dari handphone ini menurut gue udah cukup banget ya. Dia ada dapet case-nya, ada dapet chargernya, ada dapet kabelnya, dan lain-lain. Dan juga kalau kalian beli di official store Samsungnya, kalian akan mendapatkan beberapa bonus. Seperti kemarin tuh gue lihat ada bonus YouTube Premium, dan juga ada travel adapter dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di official store-nya. Desain dari Samsung Galaxy A24 ini menurut gue standar aja ya, simple dan juga elegan. Malah menurut gue menuju ke arah klasik gitu, karena dia layarnya masih pakai top notch seperti ini, tapi masih memberikan kesan yang mewah. Nah, untuk dimensinya ini menurut gue cukup banget sih di tangan ya, karena nggak begitu besar juga, masih bisa digenggam satu tangan dengan nyaman. Untuk beratnya juga nggak berat-berat banget ya, masih tergolong ringan ya untuk sebuah handphone dengan baterai 5000 mAh. Walaupun cuma 5000 mAh, tapi handphone ini menurut gue cukup badak ya di bidang baterai. Karena ketahanannya untuk gue pakai sehari-hari ini seharian masih oke banget, masih sisa sekitar 15-20%. Kecuali kalian pakai untuk full gaming atau untuk merekam video yang pastinya makan baterai lebih banyak. Tapi untuk pemakaian wajar menurut gue handphone ini udah badak banget sih dibandingkan 5000 mAh yang di luar sana. Untuk ngecasnya juga kalian nggak perlu khawatir, karena dari 0 sampai full gue udah pernah tes, itu hanya memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Karena dia juga sudah dilengkapi dengan adaptor 25 watt fast charging. Untuk warnanya ada 3, hitam, silver, dan juga light green seperti ini. Kali ini gue pilih light green supaya nggak terlalu mainstream aja gitu. Di belakangnya ini ada triple kamera yang dijajarin beruntun seperti ini, yang menurut gue nunjukin desain Samsung banget sih. Di samping-sampingnya ini ada tombol-tombol seperti biasa, ada tombol power, ada tombol volume up, volume down. Di sebelah kirinya ada SIM tray, dan di bawahnya ada colokan USB Type-C, lubang AUX, dan juga speaker. Untuk feeling touch dari tombol-tombolnya ini masih enak ya, dia ada kayak seperti trigger bunyi, jadi kalau kalian pencet ini ada sedikit bunyi tanda kalau kalian sudah ngepencet tombolnya. Layar 6,5 inchinya ini sudah memiliki teknologi AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, yang menjadi salah satu keunggulan bagi beberapa handphone yang masih 60 Hz. Dengan resolusi 180x2340, dia bisa tergolong sebagai Full HD Plus ya. Jadi untuk menampilkan gambar, Samsung Galaxy A24 ini udah menurut gue udah oke banget ya. Cukup clear, jernih, dan juga nyaman banget buat di mata. Looks like we got competition. Speaker handphone ini walaupun masih mono, tapi terdengarnya masih enak banget ya di kuping. Masih ada bassnya, masih jernih, dan menurut gua nggak ketara banget ya kayak speaker mono. Kalau kalian yang suka main game dan nyari handphone untuk gaming, ini juga menurut gue jadi salah satu opsi. Karena dengan AnTuTu benchmark yang mencapai skor 400.000, kalian nggak perlu khawatir lagi deh main game-game yang biasanya kalian mainin seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Kalau kalian masih kurang puas dengan performanya, handphone ini juga dilengkapi dengan game boost yang membuat kalian jadi nyaman lagi untuk bermain game. 5 seconds till the enemy reaches the You have slain an enemy. Ally has been
Nah, kalau ngomongin tentang kameranya, menurut gue ini salah satu jadi nilai plus yang dimiliki Samsung ini di handphone 3 jutaan. Dengan triple kamera yang memiliki resolusi 50 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, dan front kamera yang memiliki 13 megapiksel. Menurut gue kamera dari Samsung Galaxy A24 ini gak bisa kalian ramein sama sekali. Untuk kualitas foto dan video menurut gue ini udah clear banget sih, udah oke, udah jernih banget, dan gue cukup kagum dengan hasilnya. Untuk merekam sambil jalan-jalan juga cukup stabil, dan dia bisa kalian zoom sampai mencapai 10 kali. Nah, ini kalian bisa lihat sendirilah gimana kira-kira hasil dari kamera Samsung Galaxy A24 ini. Oke, ini adalah hasil dari kamera depan, rekaman video depan, dan juga tes untuk mikrofon bawaan dari kamera Samsung Galaxy A24. Kira-kira gimana nih menurut kalian suaranya? Menurut gue sih udah cukup clear dan oke banget ya. Untuk di range harga 3 jutaan. Jadi selama kurang lebih sebulan pemakaian, menurut gue Samsung Galaxy A24 ini nggak ada kekurangan sih menurut gue ya. Karena untuk sebagai daily driver, kalian pakai ini udah nyaman banget sih. Kalian mau pakai untuk mungkin sekolah, kalian pakai untuk bisnis, kalian untuk gaming, ini semuanya bener-bener lengkap banget sih menurut gue ya. Untuk di range HP di harga 3 jutaan ini udah kalian nggak bisa minta yang lebih banyak lagi sih. Mungkin salah satu kekurangan yang berarti adalah di 5G-nya yang dia belum 5G. Tapi ya kalian bisa tahu sendirilah kenapa 5G sampai sekarang nggak jadi nilai plus banget ya untuk sebuah handphone di Indonesia. Di luar dari itu, menurut gue fitur-fitur dari Samsung Galaxy A24 ini udah komplit banget sih. Handphone ini bisa kalian beli dengan harga 3 jutaan kecil. Dan kalau kalian beruntung, di beberapa flash sale, kalian akan mendapatkan harga di kisaran 2,9 jutaan. Jadi kalau kalian sedang mencari handphone di akhir tahun 2023 ini, menurut gue Samsung Galaxy A24 ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian beli. Walaupun rilisnya udah sekitar 6 bulan, tapi handphone ini masih bisa bersaing di pasaran 3 jutaan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komentar, dan juga subscribe ke channel Yantonic ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.